Shalom Mujua-jua, selamat malam untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai podcast Modraman GBKP pada malam hari ini, kami mengajak kita semua untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami menonton podcast Modraman GBKP, kami ingin membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau yang memberkati kami, berikanlah kami kepintaran dan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar melalui hamba Tuhan dapat kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga kami berdoa buat hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan ketenangan dan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, firman Tuhan ini bisa menumbuhkan iman, kepercayaan jemaat. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di kitab Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36, kami akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada tanggal 17 Agustus kemarin, kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan tema kita di dalam renungan singkat malam hari ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Jika kita berbicara tentang kemerdekaan, itu adalah kebebasan. Kita tidak ditindas dan dijajah oleh orang lain. Dan jika kita melihat semua bangsa yang ada di dunia ini, tidak ada satu bangsa pun yang ingin dijajah, ditindas, dan dikuasai oleh bangsa lain. Semua bangsa di dunia ini ingin merdeka, bebas, dan bisa berdiri di kakinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan ini berasal dari Tuhan. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan, dan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari para leluhur kita, para pejuang kita, pahlawan kita, yang rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita sebagai jemaat yang takut akan Tuhan, memiliki kewajiban bahwa kita harus mengapresiasi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita memiliki iman yang sejati. Kemerdekaan itu memiliki proses yang sangat panjang, karena kemerdekaan bangsa Indonesia ini terjadi karena adanya para perjuangan yang sudah mengalami penindasan selama ratusan tahun. Dan tentu kemerdekaan ini membawa semangat dan harapan yang baru bagi kita sebagai kita anak-anak Tuhan. Karena pada ratusan tahun yang lalu, bangsa kita dijajah, tentu membawa luka dan kepahitan bagi kita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kemerdekaan bukan hanya tentang kemerdekaan negara atau kemerdekaan politik yang kita bicarakan pada malam hari ini, tetapi bagaimana kemerdekaan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan telah memerdekakan kita, menebus kita dengan darahnya yang kudus. Dia mati di kayu salib untuk memerdekakan kita. Seharusnya kita dihukum karena kita budak dosa. Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan semata, kita diselamatkan oleh Tuhan.
Kita dimerdekakan dari dosa dan kita mendapatkan kehidupan yang baru. Apa respon kita ketika kita sudah dimerdekakan secara rohani? Yang pertama, respon kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui apa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dengan iman kita hidup dalam kebenarannya. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, kita tidak lagi hidup di dalam kejahatan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimanakah tanda bahwa kita sudah dimerdekakan secara rohani? Tanda kita dimerdekakan secara kerohanian dan respon kita adalah menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang diberikan. Karena kemerdekaan ini bukan hanya berdasarkan dari kekuatan kita, kepintaran kita, ataupun keberanian kita, tapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan karena kita sudah merdeka selama 80 tahun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempertahankan kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa dan negara kita. Jika para leluhur kita mengangkat senjatanya untuk kemerdekaan kita, maka bagaimanakah kita bisa tetap mempertahankan kemerdekaan kita? Bukan lagi mengangkat senjata, tapi bagaimana kita bisa mengangkat ilmu pengetahuan yang tetap berasal dari firman Tuhan. Dan juga mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita pun harus mengusahakan kesejahteraan di mana kita berada. Kalau bukan kita, penduduk Indonesia, bangsa Indonesia, siapa lagi yang mengusahakan dan mempertahankan kemerdekaan negara kita? Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita dan kemerdekaan ini adalah anugerah Allah yang kita terima dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dan mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan dengan hidup dalam kebenarannya. Sampai di sini firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk firman yang telah kami baca dan kami dengar, yang mengajarkan kami Bapa bahwa kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan hanya kami dimerdekakan sebagai kami bangsa Indonesia, negara kami Tuhan, tapi kami juga merasakan dan mengalami bahwa Tuhan memerdekakan kami di dalam kehidupan rohani kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau yang memberikan kepintaran kepada kami semua, supaya kami Bapa sebagai rakyat Indonesia, kami selalu bisa mengucap syukur atas kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Ajarilah kami Tuhan, agar kami bisa bersatu hati untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Bapa kami tidak dijajah oleh pikiran kami ataupun tantangan-tantangan duniawi. Kami bisa menang bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa di mana sebentar lagi kami akan melakukan podcast Modraman GBKP bersama narasumber kami. Kami mohon Tuhan Engkau yang memberkati podcast ini agar berjalan dengan baik, dan kami juga berdoa Engkau yang memberkati narasumber kami, sehingga melalui podcast Modraman kami ini, semua jemaat GBKP dan juga saudara-saudari kami merasa terberkati untuk mendengarkan firman Tuhan dan menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat malam, menjua-jua man banta krina, si katakan bujur man Tuhan, arkiteken bekas pengarak-ngarak Tuhan man banta krina, maka ibas berngi enda kita banci jumpa guna menonton podcast Modraman GBKP ras dua narasumberta, emeka pendeta Set Pranginangin ras pendeta Calvinsius Jawak. Ope si benaken podcast Modraman GBKP, ate kami lebih erbelas ngatakan bujur mankam krina sponsor ras donatur si ikut muat bagin guna mendukung podcast Modraman GBKP enta indah. Emekap Pertua Alpredi Ginting, si peduakan Pertua Bapak Harvan Sinurat, si petelukan Naras Insinyur Julianus Ginting Suka, si peempatkan Senina Turangta Adrianus Barus, ras turang seninanta sila isebutkan kami gelarna sada persada. Bagepe ikatakan kami bujur man bandu si jadi donatur kami ka, emekap toko kue artistika kekri, ownerna turang senina kami Robert Sitepu ras Silvi Renita Berutarigan Jemaat GBKP Jalan Kota Cane Kabanjahe. Ras donatur kami si peduaken Pertua Agus Ginting, PT DMM Group Badan Usaha Jasa Pengamanan. Kami ngatakan bujur man bandu, turang senina kami si anggo jadi donatur ibas podcast Modraman GBKP, Tuhan sir semuli man bandu krina turang senina kami, jana Tuhan si masu-masu jabundu pendahindu ras pelayanan du. Jadi kekelengan Tuhan gundari mari si benaken podcast Modraman GBKP berngi endam, ija temana emekap dimerdekakan untuk memerdekakan. Majua-jua man bandu pendeta kami, pendeta Set Pranginangin ras pendeta Calvinsius Jawak. Ya, jua. Ya, jua. Sehat kamduana pendeta kami. Amin, puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Salam merdeka. Salam merdeka, sehat kita kerina. Jadi kekelengan Tuhan menarik kel temanta ibas berngi endam, emekap dimerdekakan untuk memerdekakan, ya. Jadi Bapak Pendeta kami, tema podcast kita malam hari ini adalah dimerdekakan untuk memerdekakan. Sehubungan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun pada tanggal 17 Agustus 2025 kemarin. Bisa Bapak Pendeta menjelaskan secara singkat apa arti tema dimerdekakan untuk memerdekakan? Siapa dulu? ICP Banci, pendeta kami. Oke ya, jadi tentu aku kan tetap berbicara dari perspektif diakonia ya, udah pasti nanti. Jadi pertama salam merdeka, ya mankrina kita Jemaat GBKP, ijape kita ringan. Jadi menurut kami kemerdekaan artinya tak terjajah ya, baik oleh orang lain, baik oleh kehendak diri, baik oleh hal-hal apa saja. Jadi orang merdeka itu tidak terjajah pekerjaan, tidak terjajah pekerjaan, tidak terjajah pikiran. Jadi merdeka sangat luas ya. Menurut kami, buejel magundari secara de facto merdeka, lana dijajah ya. Bagi sangat waktu Indonesia dijajah oleh Belanda Jepang tidak lagi. Tapi dia masih terjajah dari sisi isi, kondisi, suasana. Baik cara pikir karakter atau sikapnya, baik ya situasi perlakuan yang dihadapi. Ya kurang keadilan, kurang pelayanan, pamanah. Kan membuat tersiksa. Jadi segala sesuatu yang membuat tersiksa menurut kami ialah merdeka. Jadi merdeka ya telah lepas dari itu semua. Itu maka ada damai, sejahtera, nyaman, tentram. Ya di prinsip negara-negara welfare state. Ya negara menjamin, penduduk menjamin ya kenyamanan, kedamaian. Jadi ijape kita, nyaman kita, damai kita, adil. Ya pikiran kita juga begitu. Jadi pikiran kita lah bagi pikiran kalak si terjajah ndai bagi kira-kira. Di secara singkat di pemahaman kami karena merdeka nda. Jadi
orang yang merdeka itu memerdekakan, berarti dia mempunyai hidup, perlakuan yang menciptakan ya dunia ini dan semua orang. Gelah lanai terjajah begitu, baik oleh pikirannya, baik oleh orang lain, baik oleh ya apa saja pun. Bagaimana kira-kira secara ringkas ya singkat bagaimana kira-kira. Ada ya dek, jujur. Bujur pendeta kami, ada yang ingin ditambahkan lagi oleh pendeta Calvin Ginting? Iya, jujur. Jadi merdeka kita lebih babak konteks keindonesiaannya. Indonesia sebelum merdeka dia tidak bisa menentukan keinginannya sendiri, belum berdaulat. Dia masih di bawah tekanan penjajahan Jepang pada saat itu. Jadi arti merdeka, dia masih terbelenggu, tidak memiliki hak bebas, keinginan bebas, dan menentukan arahnya sendiri. Dia masih dijajah oleh pihak lain. Jadi ketika kata merdeka, kita sudah memiliki kedaulatan. Jadi negara kita sudah memiliki kedaulatan, memiliki undang-undang sendiri, aturan sendiri, arah visi misi bangsa itu sendiri, dan pemerintahan yang lahir dari bangsa itu sendiri. Jadi merdeka dalam pikiran kami lebih dari segi konteks bangsa Indonesia, bangsa ini sudah berdaulat, memiliki arahnya. Dia menentukan mau kemana. Dia tidak perlu lagi dikontrol, dikuasai atau bergantung kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi untuk konteks bahasa kita beringin dan dimerdekakan untuk memerdekakan. Jadi kami punya prinsip, kalau singgung ngejapkan merdeka si ngasup memerdekakan. Langa dia merasa terjajah dengar, tertekan, terancam, ya secara sifat manusiawi, dia pun akan pasti mencari ataupun bisa-bisa kalau dia lagi merasa terjajah, maka dia pun akan melakukan penjajahan bagi yang lain. Apakah itu sebagai bentuk survive, pertahanan diri, tapi itu efek daripada ketertekanan itu supaya bisa dapat bertahan, tapi secara psikologi dia memiliki ketertekanan. Tapi ketika dia sudah merasa merdeka, bebas, berdaulat, penuh dengan sukacita, maka orang seperti itulah yang memiliki mental juga terpanggil untuk membebaskan yang lain. Gitu. Berarti kita harus dimerdekakan dulu, baru kita bisa memerdekakan. Jelas. Ya pendeta. Ya. Ya, jadi pendeta kami hingga saat ini kita sudah 80 tahun terbebas dari bentuk kolonialisme dan imperialisme. Ya. Negara kita sudah memiliki kedaulatannya sendiri dan kita sudah bisa menguasai ya negara kita sendiri. Betul. Sebagai kita rakyat Indonesia. Tapi menurut Bapak Pendeta kami duanya, apakah masih ada bentuk penjajahan baru yang masih mengekang kita pada zaman sekarang ini? Ya, aku kok lebih ya. Memang kita nyatana merdeka dari bangsa asing, tapi gendoreda bentuk-bentuk penjajahan yang lain, ya sadar atau tidak sadar ya, penderitaan banci, bentuk-bentuk penjajahan banci, arah pengaruh-pengaruh teknologi, narkoba, pekatlah penyakit masyarakat yang menghancurkan masyarakat dan generasi muda. Baiklah, sinan gendori yang dapat tuh tingkat kriminalitas sangat tinggi ya, sangat tinggi. Ingin dengan merdeka tapi masyarakat sendiri masih merasakan ancaman. Kita si tadi ngikuta adi marga sinun-sinuan
was-was bagela karena ibu tenang dan ingin senun-senuan karena tingkat kriminalitas. Bagepe dari pengaruh-pengaruh teknologi apakah di era digital enda selain banyak sekali manfaat tetapi banyak juga sisi negatif. Maka kita harus kang cerdas memakai teknologi. Jadi pengaruh-pengaruh luar, ideologi-ideologi dari luar itu juga bisa mempengaruhi para generasi muda kita jikalau kita tidak cerdas dalam melakukan pendampingan edukasi terhadap para pemuda kita. Jadi tidak ada sebenarnya kemerdekaan yang seutuhnya, tetap ngelit. Di dunia ini dengan kita tading, tantangan, ancamannya tetap ngelit. Tapi ijen dakap kari fungsina, ijen dakap sikawitkan, bahwa kita yakin dan percaya bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya adalah anugerah berasal dari Tuhan. Supaya kita tetap betul-betul mampu mempertahankan kemerdekaan dan memerdekakan orang lain, harus juga adalah ada keterlibatan Tuhan di dalam yang memampukan kita, si pengasuh kita lah kok memerdekakan orang lain. Begitu lebih. Bujur pendeta kami. Alit, tambahan dulu pendeta kami. Ya, jadi kita sepakat ya, bagi katakan pendeta Jawa, merdeka kan terjajah, merdeka kan dikuasai, tak bebas, terikat. Karakter malit dengan bes kita. Di dalam diri pun, ya itu juga sangat berkuasa di dalam kita. Ya, masing-masing bagai kira-kira. Cara-cara rukur, ulah lebih tentang dari pihak luar. Ini kan, ya walaupun udah 80 tahun, ini masih jadi. Adibas Mazmur 25, Israel secara de facto telah bebas dari Babil. Tapi kondisi, situasi kehidupan mereka masih merasakan seperti waktu di sana dulu, seperti itu. Jadi gaya hidup, gila gaya hidupku, bali dengan ngeras gaya hidup kala terjajah pangeranaku, caraku rukur, caraku melayani. Si Gunduari, masih dari dalam diri. Tentu dari luar banyak, IT, ketidakadilan, prasarana, pemerintah juga tak adil, harga juga tidak stabil, ngomboi korban, harga-harga untuk pertanian mahal. Ini kan semua membuat menderita. Jadi segala sesuatu yang membuat menderita, tersiksa, tertekan, itu kan ciri-ciri penjajahan sebenarnya. Kalau dalam konteks Alkitab, adibas Alkitab ini engkau identitas engkau hidup baru, engkau pengikut Yesus, tapi perbahanan masih simale, bagai kira-kira. Jadi engkau walaupun tahun kita merdeka, tapi gaya hidup dan situasi yang kita hadapi, ya kalau kita definisikan secara intelektual bagaimana itu merdeka, mungkin seperti yang dibilang pendeta Jawa tadi, memang nggak bisa murni dia, tapi ini kan harus. Ya, aku yang sudah merdeka tentu cara aku berpikir, menanggapi Anda, melihat orang, melihat pekerjaanku, janganlah itu membuatku tertekan, janganlah itu membuatku terikat. Karena ketidakmerdekaan kan membuat terikat dan tertawan, ya, tertaban begitu kira-kira. Jadi bagaimana menurutku tambahan begala, bujur ya. Ya, bujur pendeta kami, Duana, berarti memang kita sudah merdeka ya sebagai bangsa Indonesia 80 tahun. Secara de facto. Secara de facto ya, tapi ternyata kita juga masih ada penjajahan-penjajahan yang bentuk lain seperti iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, berperang dengan diri kita sendiri, berperang juga dengan tantangan zaman yang ada, godaan-godaan duniawi ya pendeta kami. Jadi kalau kita berbicara di dalam lingkup masyarakat Karo, pendeta kami duanya, kira-kira bentuk penjajahan baru apa yang penting dan mendesak untuk kita tangani di masyarakat Karo ini? Ya, ahli adat dulu. Silakan ahli adat. Jadi artinya kami memahami bagaimana
Memerdekakan tujuan memerdekakan sama artinya dengan kalau kalimat praktisnya mensejahterakan. Mensejahterakan. Jadi kalau secara status sosial seseorang, kita ikut terlibat dalam mengangkat harkat dan martabat orang lain. Jadi berbicara kita untuk konteks Karo lah lebih ya, untuk konteks Karo. Artinya tergerus kebudayaan Karo akibat eka bagi dintandai kundore kam informasi budaya style ikut kangen dan terjajah. Dan pada prinsipnya memang kalau kita berbicara tentang budaya, dia sifatnya kompetitif. Adilit budaya, sada budaya dianggap lebih unggul, orang akan meninggalkan budaya lama. Jadi guna repek kita ngidah mah identitas kekaruan tapi gue mulai kritis. Gue menterem mana muda yang dalam nabu pakai bahasa Karo. Baca katakan orang tua pe nande bapa na pe kalak Karo. Rumah pelane kabu bahasa Karo. Orang tua megati pentingan ya karena memberikan apa artinya melatih anak-anaknya untuk hal-hal ya bisa dikatakan ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan atau ke ya yang lain-lain bagilah. Malahan lebih sadar ngidah kita pe maka dari segi budaya sadar atau tidak sadar itu akan mempengaruhi kepada nilai-nilai sopan santun kepada generasi. Jadi saja lebih hari na bahasa na pela na buat nggo pasti budaya na pe banci ngalana buat ngena, mah bage? Iya, jadi kami berbicara dari sisi marturia menyaksikan, kami harus perayakan kami. Jadi min kala karo enda anggota GBKP enda, kala serkinite ke reser budaya. Nah, serkinite kan iya budaya. Jadi adi ngerana kita kena konsep budaya, kita punya sifat punya sikap 4. Kita positif. Semua budaya kita lihat positif, tapi kita melihat positif. Pengertian dari budaya itu sendiri adalah hasil cipta karya dan karsa manusia. Kemajuan teknologi yang dapat kita melihat itu sangat positif. Contohnya Gondoren itu adalah sebuah keniscayaan dengan era digital, apalagi digital buatan AI. Wah, kita sangat terbantu dalam semua hal. Menganalisa, mendapatkan data, apapun itu. Kecerdasan buatan yang belum pernah ada sejarah penemuan itu. Efek kita kari banjing terjajah. Manusia akan digantikan oleh mesin. Manusia. Jadi adi manusia lah memiliki kesadaran lah ya bersiap genduari. Ya dungna kari banjing go terpuruk. Lanai jadi KIP. Hampir 40% pekerjaan manusia sudah digantikan oleh mesin dengan munculnya AI. Jadi AI endah, jadi maksudku banci perlu sadari bahwa dia pun tidak akan bisa menggantikan manusia yang seutuhnya. AI dia tidak memiliki kecerdasan spiritual, tidak memiliki kecerdasan emosional, tapi dia hanya memiliki kecerdasan intelektual. Kai peninta banci berikan jawabannya dan sangat luar biasa. Kita sangat terbantu. Jadi tapi ijen dapat maksud kami dengan dimudahkan itu sadar atau tidak sadar EP bentuk penjajahan baru. Karena banci kita malas. Jadi harus antisipasi sih bahwa pada prinsipnya kita itu harus tetap kritis. Jadi kami memandang budaya itu kita positif, tapi kita kritis. Dalam hal apa ini bertentangan dengan firman Tuhan, kita kritisi. Dan semuanya kita pergunakan untuk memerdekakan, untuk kesejahteraan. Karena konvensi GBKP pun berbicara tentang budaya, segala sesuatu hasil cipta karya dan karsa manusia itu kita pergunakan untuk kesejahteraan bersama.
Sejahtera aku, sejahtera kalak Sideban. Maka disinilah disihubungkan deku ke Karawan Tandai. Ya, ulah lupakanlah, ulah sempat kari identitas sebagai Karoe hilang karena dijajah oleh budaya-budaya yang lain. Tapi di sisi sifat itu tadi, kita kreatif dan realistis. Jadi kita adopsi budaya-budaya yang lain, tapi kekarawanannya masih ada, tapi kita kreatif mengelolanya di sana begitu. Nah, ya. Istilahnya kita boleh belajar dari bangsa dan negara lain, pendeta, tapi tidak menghilangkan identitas kita sebagai orang Karo ya. Tetap kita mempertahankan kebudayaan kita sebagai orang Karo. Nah, lalu pendeta kami Pranginangin, ada yang mau ditambahkan pendeta? Pengaruh teknologi modern, apalagi zaman postmodern, sangat mempengaruhi tuntutan zaman, sangat memerlukan kecepatan. Maka gundari ndekah seakap kalak bergotong royong, tercakap sistem cepat begitu. Jadi pengaruh psikoak perlu segera harus ditangani begitulah. IT indah, rebahan cakat anak-anak penggo handphone terus, gue saja harus ordahin. Jadi udah ke situ dia. Sada keluarga 4 ia sada keluarga, lah kerana Krina makan handphone dia. Jadi kita ujape kita, anak-anak tapi, lanai Muhammad membantah lanai sempat dia berkuatkan kita gara-gara mungkin teknologi. Maka budaya Muhammad, etika kalak karo Muhammad, ya resek enda enggak sangat kurang dalam konteks budaya. Krina tentu endaing situ zaman modern, enda kan generasi Z. Jadi sangat mempengaruhi budaya anda ya, Sirwanca terkikis begala. Jadi kuakap harus segera dalam konteks bergereja kita lah niku harus ditingkatkan. Ya kuga gelahna etika keseharian Muhammad resek hari-hari tertutur kuakap perlu. Jadi lana elit meros bagi kata Jawa. Lanai berbahasa Karo, gue kisat genjelme berbahasa Karo, mungkin ngerana pidah gudari, ngom kisat bahasa Jabu, perbalit kena HP-na, gue kisat anak ngerana man bapak, bagai bapak man nandai, ngom masing-masing. Jadi di dalam konteks kecil, masyarakat kecil bahasa Jabu bagai, tentu berimbas ke masyarakat. Jadi endak wakap perlu segera ditangani. Ya, selaku warga gereja bagaimana kira-kira tanggapanku karena masalah enda di konteks budaya ya. Ya, bujur pendeta, berarti ini kalau kami menanggapi salah satu tugas yang paling besar kita sebagai orang tua ya, bagaimana kita sebagai orang tua ini ya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak ya. Jangan kita orang tua kalah dengan handphone. Jadi peran orang tua sudah diganti dengan peran handphone sehingga anak pun tidak merasa tertarik lagi untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Mereka lebih tertarik berkomunikasi dengan handphone. Lalu contoh sadar sikit ya. Iya, pendeta. Contoh naik aku ingat semasa aku kecil lah. Ada orang tua mati entah mama entah bagai. Ya ngandung Krina gundari orang tua nape mati deh, yang ngandung. Ada apa ini? Gitu kira-kira maksud. Ini benar terkikis dia. Coba bayangkan dulu. Ya. Istilahnya batin kita, kebudayaan kita tanpa kita sadari sebenarnya sudah dijajah ini sekarang. Sudah dijajah ya. Penjajahan ini. Walaupun bukan kita angkat senjata seperti ratusan tahun yang lalu berperang dengan bangsa asing, tapi kita sekarang ya berperang dengan diri kita sendiri, dengan keluarga ataupun dengan iman kita. Jadi ini tugas yang sangat berat bagi kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita ini tetap dia mencintai kebudayaannya dan identitasnya sebagai orang Karo. Lalu pendeta kami, pendeta Calvin Jawak dan juga pendeta Seth Pranginangin, kalau tadi kita sudah berbicara tentang lingkup masyarakat Karo. Sekarang kita tarik ke dalam kehidupan kita di gereja. Menurut Bapak Pendeta kami duanya, apakah ada juga bentuk-bentuk penjajahan-penjajahan baru di dalam gereja? Ya, aku lebih wakaf ya.
ngerana konteks kemerdekaan, ada sisi rohani. Iya, pendeta. Sebagai anggota jemaat, sebelum kematian Yesus, sope Tuhan Yesus mati, langalik simulahi kita ibas dosa. Jadi kemerdekaan secara rohani, kujekap kini tekenta maka kita ngui merdekakan Kristus. Yesus mati man gunanta. Jadi kami ngerana begenda, dimerdekakan untuk dimerdekakan, Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita, yang sudah berkorban supaya kita merdeka. Jadi kemerdekaan itu diperoleh, harus ada yang berani, harus ada yang mau berkorban. Jadi kemerdekaan untuk kita seutuhnya, kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh kematian Yesus Kristus. Yesus sungguh berkorban membantah. Mabage, jadi ngerana kita bes gereja. Maka anggota jemaat iarapkan git berkorban. Jadi tuntuna kare baci tasak ban kabit diakonianta. Uga anggota jemaat enda banci ya git berkorban untuk memerdekakan orang lain. Tapi dia anggota jemaat enda ngukurkan kai dia kudatkan bes gereja dan hari lalap, dalam arti diakonia kapna kurang galang alau kena, padahal ia tutus ku gereja penjajah situ hune. Jadi bentuk penjajah baru di gereja. Merugikan. Jadi dalam arti maksudnya hanya orang yang sudah dewasa lah yang mampu memerdekakan. Uga ciri-ciri dewasa, dia sudah paham betul, aku sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Lebih tanpa pemahaman kinitekan dia tidak akan pernah mau berkorban. Tetapi ketika dia sudah yakin dan percaya bahwa hidupnya seutuhnya sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, Yesus sudah mati, sudah berkorban, nah itu maka dia akan merespon itu. Di bahasa Johannes Calvin, dia akan bersyukur, merespon kasih karunia anugerah Tuhan itu bagai anugerah Tuhan. Dia akan merespon. Dia juga mau berkorban untuk orang lain. Jadi kelasnya tidak lagi memikirkan kain dia kudat ke gereja dan hari, tapi ya gurukur kain dia banci kuberikan guna kinulin gereja bagai guna kinulin kalak si deban. Bahkan berenda ya kuakap 50% lead nge gereja-gereja antar GBKP enda tanah lahan ihibahkan anggota perpulungan guna gereja. Bentuk kalak singgung gejapkan perkuah hati Tuhan. Nah engkai maka kak bentuk kemunduran sekuat nak kempuna pindona kamu lihi perubahan melawan kau urus surat. Nah likang piga-piga kasus bagai merdeka mulai terjajah. Mulai terjajah. Jadi bulang na berenda si memerdekakan. Nanggo ka anak kempuna ka menjajah. Madah kam ada apa membege. Jadi adi bes gereja yang penjajah si gua ada makeup kami bahwa orang yang menghambat kemajuan gereja baik internal dan juga eksternal. Li piga kasus yang dandai, li piga kasus bes negara anta pelarangan membangun rumah ibadah. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 ada kebebasan untuk menganut dan beribadah. Tapi engkai maka besi negara anda tetap dengar pelarangan mendirikan rumah ibadah. Kasus gereja baru dengar kali kasus Studio Alam, Depok, nyata-nyata. Enggak dar surat napi izin, tapi itu pun masih ditolak. Jadi penjajahan itu masih ada, tapi yang menjajah sekarang bukan bangsa yang lain lagi, tapi internal itu sendiri. Baik di gereja pebageda kam ngumlit mahuli kelban pandita tah pertudiak lika rusursi gurugari sincedai. Sekelenda kita kerja rani. Dina memang kerja rani kita. Sebab luah na. Rekang misi kuakap lau pase. Sebab luah na ni du. Saya sangat perlego, kayak bawa luah, ulo kaki persulit ke gereja, bagai pemana. Jadi maksud kami bentuk-bentuk penjajahan, saja nilainya. Dia belum mau berkorban, tapi dia masih
dia anti kemapanan. Lit upaya teman ta panitia bagi umpamana urban sada kegiatan gelah perpelungan dari kira berbaca berpartisipasi. Ini kan terus ngolangi begitu. Jadi baik di internalnya sendiri masih ada kita temukan yang dalam tanda kutip menjajah supaya gereja ini tidak mandiri, lambat kemajuannya. Bagi KP dari luar, jadi itu tantangan kita bersama tantangan kita bersama. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, sangat dikecam oleh orang Parisi, Romawi. Dia tidak memiliki kebebasan dalam membangun tatanan baru untuk membawa orang-orang mengenal kerajaan Allah. Pada akhirnya dia sendiri juga harus disalib. Jadi maka bagaimana nanti kami ngatakan perayakan gereja anta maka min kita enda kerana kalau singgu merdeka kena enda teridah kita ikut bagian guna memerdekakan tapi adina sedekah enda dah hinta arah pengeranan ta perbahanan ta sedak pusuh kalak ceda ukur kalak langan de kita ngerana langan tenan delis jadi kalau bagi kalau kau itu dituduh bagi berarti kita penjajah tapi ketika kita ngeranan tabah pertiduh teman jauh reakap nali serpang pula kita go memerdekakan. Jadi memerdekakan anda lah mesti memberikan materi, ya lid cuman sakit, minta kita mengayak. Minimal di nandauh kita, kuda berita nakam sakit, uganggu berita nak kunduari. Kita gue memerdekakan mulih karyaku, minta kau kudahi ke rumah sakit. Ada gue kamu karya mulih, reka aku mis ke rumah handu, pamana. Minimal kita mau mendoakan orang lain, mendoakan, citotokan. Kelah sehat jualan kerinana. Kita mau memerdekakan. Jadi sederhana sebenarnya, tapi terkadang sulit untuk melakukan. Jadi inti nanti kami mengatakan jenda, orang Kristen itu pengikut Yesus Kristus dengan apapun yang dia lakukan, perkataan dan perbuatan harusnya memerdekakan. Ngapuli. Baba berita si meriah di konteks marturia. Baba berita si meriah. Labo baba berita cedate. Jadi adik kita baba berita si meriah berarti kita memerdekakan. Tapi adik kita baba berita ceda ate, urban ceda ate kala kita penjajah ada ya. Iya, bujur pendeta berarti bentuk penjajahan baru di gereja itu bagi kita ya kaum jemaat yang belum dewasa secara iman ya, bisa menjajah mental kita, menjajah iman kita dan juga penjajah-penjajahan baru di dalam bentuk gereja ini yang kurang mendukung pelayanan gereja ya. Terus aku ngerana bagi yang bikin. Kamu kai makalah kamu ku PJJ. Aku dia dengarkan pertua aku naik. Lenete ku besek tora. Paling parah ka mati pagi lebih makana kuruh ni. Ku ame ka anu pertoton ni. Berarti belum merdeka secara hatinya ya, belum bisa berdamai pendeta. Tapi kerja sigar gar-gar ka pas kakin memang baci jadi serayan DKP dahinna justifikasi rusuh bagai justifikasi bagai maksudnya ya. Jadi likang kala tempat-tempat tutus sudah di gereja tapi katana tidak katagung adalah bagi suruh-suruhnya jadi bukan kita juga memberikan kemerdekaan bagi orang lain memberikan pendapat karena solusi iban ini ninta runggu ijek semuanya berhak mengeluarkan pendapat, kebebasan berpendapat. Kayak turikan kerina, regai kerina bagai. Selalu sadar pesi ia baikan. Dininta naik luar biasa na. Runggu bagai. Dah kamu tentu kedua hari nanti kan mata kerja. Pesuh kerina na. Adili saja jangan katakan cara sembuya sukut bagai anak beruntah pe kalimbu. Seru kami pilih kaji kalimbu kami na. Sambaring. Labu banci katakan sukut ndai, di kam kalau ngejelaje, lo dalih ini lang tidak. Nah, jadi ia pinggit kanga kali berubah. Jadi maksudnya, karena semuanya dihargai, semuanya berarti. Ya, menghargai kekirnana bagilah. Ya, bujur pendeta menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Itu tandanya kita dimerdekakan untuk memerdekakan. Lalu menurut pendeta Seth Prenginangin, di luar dari pendapat pendeta Calvin tadi, apakah ada juga bentuk-bentuk penjajahan baru di dalam gereja? Pertama lebih harus disadari bahwa ciri atau karakter orang yang merdeka
secara rohani, karakternya memerdekakan orang, memang gitu. Adik aku mau merdeka, karakterku memang gitu. Adilah bagaimana berarti dia tidak ideal. Jadi ideal secara rohani, secara intelektual, orang yang merdeka memang harus memerdekakan gitu. Kalau tidak seperti itu, berarti dia keluar jalur itu. Jadi aku ya tentu di bentuk-bentuk penjajahan itu udah pasti sama pendapat kita ya. Segala sesuatu yang menghambat, ingat yang membuat tidak maju, tidak sukses, ya, yang membuat sulit, itu adalah penjajah. Karena dampak atau efek dari perilaku yang membuat itu pasti kan membuat orang tersiksa. Segala sesuatu yang membuat tersiksa, tertawan, tidak maju, kuakap bentuk penjajahan. Adi secara medis, tentu deh. Ini kan hampir jutaan kurasa sel yang ada di tubuh ini. Kami pikir ketika ada perlakuan yang membuat kita tidak nyaman, tidak tentram, terhambat, berapa sel yang mati itu. Itu kan sebenarnya sama, ya, bagai kira-kira. Jadi tentu tindakan-tindakan yang tidak baik juga sering dibenarkan di gereja. Pamana, serayan, elan dalam kedahina dianggap biasa. Membiasakan yang salah, saya rasa itu penjajahan. Salah nggak ya si biasakan. Ini kan banyak, walaupun GBKP mungkin enggak, tapi kan banyak yang sebenarnya sudah salah sesuai dengan Injil, tapi dia nggak biasa gitu ya. Jadi kuakap hal bergereja, silah tentu banyak ya, tapi seperti itu maka yang terbaik kita harus membawa damai. Ndaingui katakan membawa berita simria di dalam konteks diakonia, melepaskan dia dari penderitaannya. Jangan membuat dia menderita. Si keren kalau kuakap dalam konteks bergereja GBKP, aku suruh pakai istilah keren. Yang menghambat runggun, perpulungan, klasis, ya moderamen, lah keren, itu kurasa penjajah itu. Bagai kira-kira kita lah yang mengembangkan begitu. Oke ya, bujur. Bujur pendeta kami untuk penjelasannya ya tentang bentuk-bentuk penjajahan baru di dalam gereja. Nah, sekarang waktunya kita untuk merespon chatting di Facebook dan YouTube GBKP, pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Jadi belum ada pertanyaan dari ada ya pendeta. Kekelengenta Yusuf Artanta Sidulingga. Iya pendeta. Iya jenari. Jadi nah kekelengenta tenda yang idah pas ngebagi siturikin kita nalang ngabo konteksna merdeka seutuhnya. Sebab kekelengenta tenda pendek ngangkat sada kasus karena pelarangan mendirikan rumah ibadah GBKP Jakarta. BGP mungkin di daerah Sideban. Bagaimana juga dengan pendidikan anak-anak sekolah. Jadi betul memang. Ini juga harus menjadi doa-doa kita, perjuangan-perjuangan kita supaya pemerintah kita juga semakin arif dan bijaksana dalam mengayomi seluruh rakyat. Karena negara kita sangat multikultural, keberagamannya sangat luar biasa. Pluralisme. Jadi bagaimana? Maka kita ya harus mencidahkan unggul dalam kasih. Balah bagi GBKP dan IP, ya bagaimana perjuangan tak bagaimana. Ijabah GBKP dan apa, tetap baca jadi pasu-pasu. Lik ngepiga-piga ipraktekkan jemaat tadakam. Dia selalu menunjukkan aksi sosialnya bagi masyarakat sekitar. Maka rugi kelakiran naik adilah naik GBKP. Sebab aksi Paskah, aksi Natal selalu mendatangkan berkat. Irkabaktin YJ warga yang sebagai
petugas parkirna, untuk waktu itu tertentu berikan ke aksi, bagaimana maksudnya. Jadi perubahan kita gue jadi pasu-pasu sekitar yang gue jadi berkat, ia sendiri akan menghargai bagaimana maksudnya. Jadi upaya-upaya saya kuakap si perlu silakan khususnya jemaat-jemaat di daerah perantauan. Mari kita merdekakan orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkatlah kita dimanapun berada. Mungkin harus KPA melalui pengorbanan, tapi dengan mewujud nyatakan memberikan kasih yang seutuhnya bagi orang sekitar, semuanya akan diubahkan. Sebab lihat ngepiga-piga isu, pelarangan terhadap ibadah sada kelompok nggak setuju, sada kelompok narlanga, kami lah nggak kebagian Nina. Jadi maksud kami, ialah nggak nanamna GBKP hadir bagaimana maksudnya. Jadi itulah GBKP itu harus jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi baik organisasinya di gereja antar jadi pasu-pasu. Bagi pejapi kita tading, ada lead anggota jemaat GBKP pas gange, bapak pasu-pasu pun sekelewat nala jadi sinanggal. Istilahnya orang yang sudah merdeka itu menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Nah, kan harus juga berkorban tadi ya, bagaimana maksudnya ya. Jadi kami alu perbahanan sebagai si perlukan gundari. Kita ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan yang sudah didapatkan oleh pendiri bangsa ini. Kita merdeka bagi buena pahlawan singgu gugur. Terlebih enak kita kan pasu-pasu di bata. Maka ini bes undang-undang dasar pembukaan atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kemerdekaan silik di bes sialukan negara anta siakui pemerintah di bata. Langdah kam labu kap terukuri secara manusia, secara logika. Senjata baburuncing melawan teknologi alat perang yang sudah canggih sekali dimiliki Jepang. Tapi Tuhan memakai sekutu untuk membom Hiroshima dan Nagasaki karena perbuatannya yang sudah sangat keterlaluan. Banyak sekali melakukan penderitaan bagi bangsa-bangsa jajahan Jepang. Jadi endangnya dalan dan ini. Jepang menyerah tanpa syarat. IJ buat pendiri bangsa Enda Soekarno-Hatta sebagai panitia persiapan kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maksudnya. Jadi bagi kekelangan dan lain pasti tantangan. Tapi kita labo teta membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi bagaimana kita berupaya lagi supaya GBKP itu terasa. Ernanam ijabah pielit. Ading gornanam telah kita. Ia sendiri yang mendukung. Ulah kena lawas. Jenda kena lalap. Ading gornanam menbana. Jadi berkat. Karakter orang merdeka. Orang merdeka. Iya. Si balas kah sama juga karakternya masih orang terjajah. Begitu. Oke, terus. Jadi menjadi garam dan terang bagi di sekitar kita ya. Bukan hanya memberitakan firman Tuhan melalui perkataan, tapi ada aksi perbuatan kasih itu ya, wujud iman kita. Lalu ini juga ada pertanyaan pendeta secara khusus untuk pendeta Calvinus Jawak di dalam bidang marturia GBKP. Di dalam bidang marturia, bagaimana kesaksian hidup dan pemberitaan Injil dapat memerdekakan orang lain, pendeta? Ya, jadi ngerana karena marturia itu kan kesaksian, menyaksikan, orang ngeluh. Adinda bahasa Johannes Calvin, jadi anda bagian ya, ijabah kita dahin, kita harus unggul di sana. Adi guru kita, ASN kita harus unggul dari segi kedisiplinan, bagaimana kinerja. Ulakah kita jadi koruptor? Kita saksikan bahwa kita itu dimanapun berada dari itu makanya bahasa marturia menyaksikan sebuah perkataan bagi perbahanan. Nah, jadi KIP profesi entah Bali Mulyana ibis dibate, maka selaku anggota GBKP ia harapkan bermarturialah, bersaksilah. Adi perbinaga ia jadilah perbinaga kalau Kristen sir kemalaman Tuhan. Adi supir motor ia jadilah supir motor persaksi. Bagaimana maksud dulu keri motor yang jadi tulisannya Tuhan kap permakanku. Simrawan. Tah Mazmur 23. Malah kak tulis-tulisan bagai.
Tapi bawa motor EP, hati-hati nang ugal-ugalan. Tabrak lari ya, maka motori sedina beraksa. Lin ditulisan bespudi motor nandai. Tuhan kak permakanku nih, itu menjadi batu sandungan. Bagai. Jadi, harapan tayang kita menyaksikan KIP pendahinta lebih dari pekerjaan kita itu kita memiliki etos kerja. Kerja itu adalah ibadah, kerja itu adalah panggilan, kerja itu adalah pelayanan. Jenari orang geluh jam apa kita ringan. Jadi idah kalakin adina Johannes Calvin dah kam tatap kalak saja rumah tangga tu kena rumah kalak Kristen. Tatap na Jumata na Juma merdeka. Juma na pe ra turkul je laban si pagar na pe labaji rasar je ni pe upar. Laparan bagi maksudnya. Ya. Ya, bujur pendeta. Jadi kesaksian hidup dan pemberitaan Injil itu bisa memerdekakan orang lain karena firman Tuhan yang kita bagikan melalui pengalaman hidup kita itu bisa menolong orang lain, ya, memberikan kesejukan, kedamaian dan ketenangan, memerdekakan orang lain. Lalu untuk pendeta Seth Pranginangin ada pertanyaan sebagai pendeta bidang diakonia Madraman GBKP, bagaimanakah gereja bisa menolong jemaat dan masyarakat supaya bisa benar-benar merdeka? Ya, memang intinya kok ya. Jadi bas bidang diakonia, dalam konteks diakonia, gereja harus mampu memastikan lanai jemaat si terjajah, lebih lanai kesusahan, penyakit, tidak sekolah, ketidakadilan sosial, ketidakadilan hukum, itu harus terlepas dari jemaat. Gereja harus berani. Ulanai siye terjadi berjemaat jemaat latar sekolah kenca nakna perubahan miskin dia itu tidak ada lagi. Gereja harus berani bagai di sisi dari diakonia. Jadi ini harus segera secara serius ditangani ya. Ditangani sebagai implementasi iman. Jadi kita kalau beriman, kalau kini tekan. Jadi sebagai implementasi iman kita itu harus segera. Sebab itu adalah standar. Jadi aku pakai istilah standar. Standar keimanan, standar kesalehan, ya standar gereja bagi kira-kira. Mekapkan kelengatina temannya. Dia mampu membebaskan temannya dari keterjajahan. Si katakan kita dai. Keterjajahan kemiskinan, keterjajahan penyakit, buat jemaat pendai di Medan ini mau tolonglah dibantu. Ini jemaat kita untuk difasilitasi ke rumah sakit nih nak. Donor darah dan hari yang lalu untuk berobat. Krina kan membuat jemaat tersiksa dari sisi diakonia. Gereja pastikan. Pendeta-pendeta umpamanya, aku tidak lihat pendeta-pendeta kita yang udah sakitnya, umpamanya sakit permanen. Itu harus dirangkul gereja. Gereja harus pastikan untuk melindungi dia karena dia adalah miliknya gereja. Jadi menurut diakonia, jati diri kita. Jati diri gereja GBKP adalah ya berdiakonia untuk melepaskan dari segala kesusahan jemaat. Jadi perintah melayani oleh Yesus, kasih seorang akan yang lain, kasihilah seorang akan lain. Kalau kita mandu, bagi kamu kalau dirindu, adalah jati diri kita. Jadi memang gedang cerita mungkin nanti sekali lagi podcast kita khusus bahas tentang diakonia. Gua menangani secara GBKP. Sebab GBKP seluruh dunia, seluruh Indonesia. Gua make up prasanta jemaat kita di seluruh pelosok, entah litngai menderita tidak makan, menderita tidak berobat, menderita tidak sekolah. Sementara kita di sini merasa nyaman. Apakah ada arti kenyamanan ini dengan keadaan mereka yang seperti itu? Itu harus terinspirasi hati kita. Nyaman kita ke gereja, sementara teman-teman meneteskan air mata karena tidak berobat bagaimana. Wakaf diakonia akan si upayakan SGBKP terkoordinir, SGBKP basis koordinir untuk merangkul kerina teman-teman dan siraskan wakaf
bisalah ini, ya bisalah untuk memerdekakan teman-teman. Jadi secara diakonia yang membuat penderitaan itu kan sebenarnya ketidakmerdekaan. Kita akan bebaskan itu melalui GBKP. Bagai kira-kira. Jadi secara detail si banci katakan kami karya di nakuga trik-trik enda pagi sekali lagi lah kuga carana untuk mengcover segi GBKP ndai. Kunon gundari tando. Pas rumah-rumah sakit di Medan pigangi jemaat GBKP itu gitu ya. Ini kan tanggung jawab kita bersama juga. Nyaman pun kita, saudara kita seperti itu kan aturan kita selaku anak-anak Tuhan ini menjadi besar corona, menjadi perliga sebanta. Itu apa kita nyaman sementara saudara kita menghadapi seperti itu. Jadi kuak itu tadi. Dari sisi diakonia. Bujur ya pendeta, menarik ke pembahasan itu tentang diakonia. Uga kita banci memerdekakan kala si deban, arah diakonia enda kita banci nampati, ras memperdetekan kebutuhan kala. Lalu selanjutnya pendeta kami, pendeta Calvin dan pendeta Seth, pertanyaan ini untuk kita jawab dan bahas bersama ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja dan hamba Tuhan supaya jemaat secara khusus generasi zaman sekarang ini ya, generasi Gen Z nih, bisa bangga dan mencintai negara Indonesia, tanda kita mengapresiasi kemerdekaan ini. Secara lebih rinci lagi kita pemuda-pemudi orang Karo ya, banyak sekali zaman sekarang kita melihat pemuda-pemudi Karo ini sudah mengalami pergeseran-pergeseran hidup dengan kebudayaannya. Jadi pemuda-pemudi Karo ini pun dia kurang bangga sebagai warga Indonesia. Ada juga yang dia kurang bangga menunjukkan identitasnya sebagai orang Karo. Jadi bagaimana kita menyikapi masalah yang muncul di generasi anak muda ini, pendeta? Di dalam konteks diakonia memang kita sedang udah diimplementasi melalui program juga. Wakap adilakin generasi Z merasakan, ngejapkan kasih gereja. Kubayangkan saja Gundari, anak kami gugalang utamat. Mungkin dia hanya melihat bagaimana ya penderitaan bapakna, berjemaat. Jadi seandainya nalit kalau aratengen nama anakta, dia tidak GBKP tapi dia bergereja entah gereja mana, mungkin dia tidak ada merasa terhutang untuk menjadi anggota GBKP, mungkin pindahkan samanya katanya. Maka dikuakap, dari sisi diakoni yang aku katakan peman unit, ini harus segera dikoordinir. Kugaglah anak-anak enda merasakan adina si konsep kita, mungkin kita akan cover segi GBKP, daerah-daerah yang khusus pamana, menyediakan tempat kos bagi anak-anak GBKP yang ya dalam artian susah. Contoh di Kemenjahe, kita pakai semua fasilitas yang ada. Gereja milik gereja Galang Bagenda, endalah tempat kita ini. Bisa saja kita buat di sini tempat kos 20 orang. GBKP Simpang 6, Kemenjahe Kota, Medan juga semua tanpa bayar pamana. Adi bagai siban anak-anak pagi ketika dia wisuda pamanya, dia akan meneteskan air mata mengucapkan terima kasih kepada GBKP. Di Jakarta, 3 gereja, 3 kantor. Seandainya satu gereja 4 orang aja dia cover dengan tanpa bayar, dan nanti dalam kebutuhan sehari-hari, umpamana, ke asir sektor, beri kena beras, coba bayangkan yang 4 orang itu bagaimana nanti dia terhadap GBKP. Dia akan mempunyai ikatan emosional dengan GBKP. Ini harus dimulai dari sekarang. Maka pamana Kemenjahe lah kuan contoh. Banyak sekolah-sekolah Masehi yang udah nggak berfungsi, contoh Kemenjahe Kota dan yang lain pamana. Jadi kan 2 tempat kos, si sekolah anak-anak Tagrina, si SMP Jeda, kok baci tertampungnya pamana 80 kalau. Gereja ka 10 aja, 5 aja. Yang ini kan ia akan mempunyai ikatan emosional bahwa GBKP itu adalah nandeku, ibuku. Seperti itu, pakap ngusuh saatnya kita bagai. Maka ibas program diakonia arah unit diakaro, diakonia karitatif reformatif, ngoi program kena kusuri program kenenda,
gelah kari akan terkoordinir se-GBKP di Siantar umpamana, di Jakarta, di Pekanbaru, di Medan, coba dikoordinir berapa yang tertampung. Di Jakarta saja, nak kami bikin uang kosnya saja 1 tahun 18 juta itu. Dia bikin 4 tahun, 18 kali 4 berapa lah itu. Seandainya ada tadi, umpamanya Runggun, dikoordinir di sana, oh anak kita di sini. Dan yuduh, pasti meneteskan air mata lah anak kita dan kami orang tuanya. Ini akan kita coba. Dan demikian juga dengan rumah-rumah sakit. Bagendai. Ulanai jemaat gua gelarna terbuang atau terabaikan. Perban kai labo perban latih kalak kelengnya. Lateh nah, umpamana dia mau ke rumah sakit ini. Lah tandai na KIP, dia kan enggak tahu ini ruang ini. Kita akan cover lead jesiban pengurus teh, maka ibas bidang diakona akan ditempatkan ya di Karing memadai beberapa pendeta yang khusus menangani itu supaya jemaat semua tercover dia, begitu kira-kira. Endang ulit saat di tempat sana dengan angkat, tapi rencana Antakari ya akan semakin banyak. Mungkin ke luar negeri juga, Penang juga kita akan buat adikari izin Tuhan bagaimana kita enggak mah untuk Tuhan. Jadi kuakap arah sisi diakonia untuk mengatasi generasi Z ini tadi, kuakap harus dengan kasih seperti itu, mulai tanamkan jedanari lah. Janah di daerah ibas diakonia Teta Karim, mudah-mudahan semua jemaat GBKP mendukung dimanapun berada, Klasis 27 mendukung semua, akan dikoordinir lah seperti itu GBKP, ya diterkoordinir yakin kamu, generasi Z tandai pagi, orang-orang handal, pencinta GBKP ngekrina. Jadi emlah upaya ate ibas diakonia, mudah-mudahan ya, lalu berkat Tuhan terjadi. Saja kuakap deh. Kita doakan ya pendeta, Ya, apa yang amin, kita amin. impikan ini bisa terjadi dengan Iya. baik atas izin Tuhan. Lalu untuk pendeta Calvinsius ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi memang enda si perlu kursi lomba kan nandangi anak-anak ta. I sekolah kapndu yang go berbaur dari berbagai agama, semangat nasionalisme nang go bangun i sekolah. Tapi begati sila terjadi ibas masyarakat, mulihkan dia ke masyarakat, pas gereja, lah si bangun jiwa berekumene. Jiwa berekumene. Langlik ngepiga-piga dah kami gereja dah kam. So, dalam hal ini kita harus membangun, menumbuhkan dari segi marturianya, bagaimana dia menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Jadi, Liga Piga-Piga Gereja memprogramkan remaja-remaja tapi permata ya terlibat langsung membangun kerjasama Karang Taruna di bagai perayaan-perayaan hari-hari Lebaran, kelakah mah tiap berngi karisada bulan sholat membege. Kami si dampingi kam erjaga nena elit bege. Beli remaja masjid bege. Kami sejaga parkir, jaga kemana nena. Bagai gereja kuakap perlu membawa menumbuhkan kebersamaan dan maksudku. Berpartisipasi aktif kerjasama pemerintah. Apa yang bisa kami dukung beskuda umpamana untuk kebersihan fasilitas-fasilitas umum. Gundaring kurang kali gerakkan gereja. Kurang. Kami geser nembah, pernah gerakkan du permataan saja. Mau begini, gerakkan permataan terus Krina Karang Taruna lah. Jadi si baris terdepan di J permata. Kalau kah ikut dari selang, pokoknya kita ikut membersihkan semua fasilitas umum. Apakah kak mendukung tasari nembah umpamana pinggir jalan kel. Dan kemeriahan 17 Agustus. Ihias, maksud ta, ajak iya. Endalang bergerejaan tapi lalit hiasan merah putih umpamana. Jadi si perlu membangun semangat jiwa nasionalisme untuk anak-anak kita supaya menyaksikan, supaya dia cinta bangsa dan negara. Makanya dalam rangka 17 Agustus yang
bus KKR. Bahan lomba-lomba kemeriahan 17 Agustus. Dan dia suka ngebuin gereja ngelakukan sih. Luar biasa ke kami. Ya, bagi kami dia melala kalau bandu dari lomba i Sernembang. Melala nih. Pendeta. Untuk 17 Agustus. Bagaimana maksudnya? Menumbuhkan sih. Gledekah ingat, ulah mentas bagi saja. Endalang gue tuh cuma tapi karena busi kontrol. Gue pajakkan bendera. Nena. Li deba batang cekala kaban nanti yang bendera nah begitu. Jadi meros dengan mekarus. Itu tidak akan pernah ada kecintaan terhadap bangsa dan negara. Jadi saya perlu ditanamkan di sekolah yang gue dididik si sambutkah bagi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana maksud? Nah, jadi supaya dia tidak hanya sebagai wacana tapi malah bagi aku gelgel kilometer 4 waktu jemaat lah maksudku. Dan daipe baru gak bicara beriakal. Belum ada kerja perlombaan. Mulai dari KKR, remaja dan permata. Bahkan sampai ke Saitun. Lihat sih kemeriahan sih. Momen-momennya bagaimana maksudnya. Menumbuhkan. Dari situ kita menanamkan rasa cinta berbangsa dan bernegara. Jadi sebab baci katakan baci anak-anak yang ada fasilitasi. Karena aku ingat diasik dengan dirinya sendiri. Kak Badi ngerana kita kena generasi Z. Jadi gereja harus memfasilitasi bagaimana keterlibatan daripada anak-anak ta, bagaimana dia hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kita tidak hanya berpikirkan tentang GBKP-nya, tapi kita bagaimana bisa menjadi perekat di tengah-tengah masyarakat. Kita benang penjarumina, agama KPJ, gereja KP, atau ras kita kerina. Apakah kak belum sekala karo ini tradisi kerja tahun jadi jika memanfaatkan momen-momen sih. Jadi maksud kami kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat itu harus kita tanamkan ke para pemuda-pemuda gereja, bahkan kepada anak-anak. Jadi gelah ulaya kari sempit dalam melihat, tapi kita harus juga hidup berdampingan, menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi marturianya harus dia saksikan. Iya, bujur pendeta kami ibas masuk kendu uga kita jemaat bancika bekerja sama ya ras gereja BGP pemerintahan segelahna generasi zaman Gundari Enda mencintai tanah airna ya, mencintai kuta ingana tadi. Nah jadi pendeta kami Gundari sama Paksana kita merespon chatting di Facebook dan YouTube bagian si peduakan adilit penungkunan ya arah penonton tak ibas media sosial tak endah. Oh, kira kata salam merdeka. Merdeka berjuang Oh iya. Jadi Gundari masuk kita kubas pesan-pesan arah narasumber man jemaat bagai si menonton podcast Modraman ibas berngi endah. Ya, aku ya. Jadi ketelangan di Tuhan, pria hukum kita memerdekakan. Cara kita kan Tuhan dan Yesus Kristus mau memerdekakan kita. Orang nalik ketiaran, kita ke Tuhan tanggo mulai kita ibas ikatan dosa nari. Mari sebut baginta guna memerdekakan. Baba kriahan kebalaban hati kejuah-juahan. Andali keluar dari jaba piringan. Terlebih-lebih ibas jabu lebih. Kerina mamre merdekalah agak mendahara kita ke kampur bulan. Bagi kam dahara merdekalah agak perbulangan kita ke kampur dahara. Bagi anak-anak. Jadi kita mulai dari keluarga. Keluarga kita perlu menjadi keluarga yang merdeka. Lalu dia merasa tertekan. Jadi tetap arah pengerana bagi perubahan tetap mencidahkan kalau jadi bata babak kepala menate dijawab kita ini salam merdeka. Ya, jadi salam merdeka ibas diakonia ya. Man banda kerina teman-teman seninas turang kekelangan kami prinsip iman bahwa kita merdeka itu karena Yesus. Labu mungkin terjadi kemerdekaan adalah Yesus maka
pesan teologi bahwa orang yang telah dimerdekakan harus memerdekakan. Itu adalah karakterna, ya, jadi karakter elit bas kita. Jadi kemalaman teman banta ketika kita bisa memerdekakan orang. Lanai ia terikat, lanai terkungkung, lanai ia menderita, itu adalah kebahagiaan kita. Bagai kira-kira. Jadi ya tentu membayar dengan pengorbanan itu pun kita mau demi memerdekakan orang. Jadi arah kegiatan diakonia gereja anta ya akan terasa kehadiran Kristus mengubah dunia yang lebih adil dan damai man bangsa negara enda. Jadi arah kehadiran ta akan mengubah Indonesia, ubah dunia, harus mengubah GBKP adil dan sejahtera, merasakan kemerdekaan. Jadi adi secara rohani agak kami enda akan jadi. Jadi enda mending kami, Tuhan masuk rina kita, sehat-sehat, salam diakonia, salam merdeka. Tuhan masuk. Bujur mankam narasumber kami, Pendeta Seth Pranginangin, ras Pendeta Calvinisius Jawak, si anggo memberikan waktu ras ilmundu ya tentang tema podcast Berngi Enda, dimerdekakan untuk memerdekakan. Jana jenda pe kami sebagai host pe ngatakan bujur mankam krina sponsor ras donatur si anggo berpartisipasi ibas mendukung podcast Modraman GBKP Berngi Enda. Emakap Pertua Alpredi Ginting, Pertua Bapak Harvan Sinurat, Naras Insinyur Julianus Ginting Suka, Adrianus Barus, Toko Roti Artistika Kekri, Pertua Agus Ginting, PT DMM Group Badan Usaha Jasa Pengamanan. Bujur, ikatakan kami man banduk rina, sponsor ras donatur kami si enggo muat bagin ibas mendukung podcast Modraman GBKP Berngi Enda, Tuhan siap resemuli man bandu senina ras turang kami. Jadi kekelengan Tuhan, sebelum si tutup podcast Modraman GBKP Berngi Enda, ipindokan kami Alo Muhammad mankam Pendeta Calvinisius Jawak guna baba kita kubas pertutuan penutup. Kekelengan Tuhan, mari negeri sebuah berdukur taras kita toto kita. Ibadah Bapa kami di surga, semulih kami ngatakan bujur menbadu Tuhan. Ija kam enggo merdekakan kami. Mulahi kami besikatan dosa nari. Kami enggo jadikan kaman anak endu. Bujur Tuhan, terpalaskan sie, pengasup kadege kami. Guna kami peatan muat bagin. Laku mulahi kalak si deba di besikini serana nari. Pakaikan kami, jadikan kami jadi arondu. Guna baba kemerdekaan pusik lewat kami. Ibas jabu teman perpuluhan gereja bagai pita tengah masyarakat. Bertoto kami Tuhan. Nandangi krina anak andu singwatan mun bagin. Ibas podcast seda. Subuk donatur kami. Bagai pera anak andu singgung mengikuti podcast seda. Dijaba peringan. Tim IT, unit Paria, kami narasumber host. Tuhan masuk krina sehat udah cuak. Sirang kami arah podcast seda. Tuhan si masuk ibas kami mentasi Berngi Enda. Enda peminun kami Tuhan, terpuji mulia kami. Ibas Yesus Kristus serta Tuhan banyak. Amin. Yes, berjujur batas, salam merdeka. Merdeka.